Selamat malam para pendengar Prestasi FM dimanapun berada. Malam hari ini acara Winner Professional and Art Community. Winner Professional and Art Community, komunitasnya para usahawan dan seniman dari berbagai profesi. Oleh kemurahan Tuhan, malam hari ini kita mau sharing firman Tuhan dengan tema pertobatan tanpa perubahan karakter, bagaikan iman tanpa perbuatan. Oke, kita akan memulainya dan kita akan naikkan satu pujian dulu ya. Betapa menderita dan beratnya salibmu, betapa besar kasihmu menebus dosaku, betapa pengorbananmu tak terhitung bagiku, betapa muliamu, ku harus menyembahmu. Betapa menderita dan beratnya salibmu, betapa besar kasihmu menebus dosaku, betapa pengorbananmu tak terhitung bagiku, betapa muliamu, ku harus menyembahmu. Tak sanggup ku membalas besar kasih anugerahmu, tak pernah sedetik pun kau tinggalkan hidupku, tak terselami kebangkitanmu selamatkan diriku, tak ada yang melebihi kasih setiamu. Betapa menderita dan beratnya salibmu, betapa besar kasihmu menebus dosaku, betapa pengorbananmu tak terhitung bagiku, betapa muliamu, ku harus menyembahmu. Tak sanggup ku membalas besar kasih anugerahmu, tak pernah sedetik pun kau tinggalkan hidupku, tak terselami kebangkitanmu selamatkan diriku, tak ada yang melebihi kasih setiamu. Tak sanggup ku membalas besar kasih anugerahmu, tak pernah sedetik pun kau tinggalkan hidupku, tak terselami kebangkitanmu selamatkan diriku, tak ada yang melebihi kasih setiamu. Dari awal ya. Betapa menderita dan beratnya salibmu, betapa besar kasihmu menebus dosaku, betapa pengorbananmu tak terhitung bagiku, betapa muliamu, ku harus menyembahmu.
Tak sanggup ku membalas besar kasih anugerahmu. Tak pernah sedetik pun kau tinggalkan hidupku. Tak terselami kebangkitanmu, selamatkan diriku. Tak ada yang melebihi kasih setiamu. Tak sanggup ku membalas besar kasih anugerahmu. Tak pernah sedetik pun kau tinggalkan hidupku. Tak terselami kebangkitanmu, selamatkan diriku. Tak ada yang melebihi kasih setiamu. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Allah, terpujilah Roh Kudus, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah, karena Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih atas kasih setiamu Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh besar pengampunanmu. Engkau sudah menebus kami Tuhan. Engkau sudah menebus dosa-dosa kami. Engkau sudah mengampuni kami Tuhan. Engkau sudah mengangkat kami Tuhan dari lumpur dosa kepada terang-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih atas kasih setiamu Tuhan. Engkau rela mati di kayu salib Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Tak terselami kebangkitan-Mu Tuhan, untuk membangkitkan kami, untuk memberi kami kehidupan yang baru Tuhan, dengan pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib Tuhan. Terpujilah Allah, terpujilah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada saat malam hari ini kami boleh berkumpul di radio prestasi ini Tuhan, untuk bersama-sama mengucap syukur, untuk bersama sharing Tuhan, untuk bersama-sama membahas kebenaran firman-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah. Kami menyerahkan Tuhan persekutuan kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan pada saat malam hari ini. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah hadir pada saat malam hari ini Tuhan, baik memberitakan firman-Mu Tuhan, baik kami semua yang sudah hadir, baik juga para pendengar radio prestasi ini Tuhan, malam hari ini Tuhan, Kau jamah setiap kami, Kau jamah setiap pendengar Tuhan, dan Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah Allah, terima kasih Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya acara ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, terima kasih. Kita akan segera memulainya. Bapak Ibu yang mau interaktif bisa melalui SMS 0812 88 0007 777 0812 88 0007. Kita akan perkenalkan satu persatu dari narasumber ada di sini ya. Saya Restiano dari GBI. Saya Meli dari GBI. Saya Poltak dari GBI. Saya Benyamin Gorlip, Ekomene. Saya Ibu Sabita. Saya Cengki Buan dari GPT. Saya Ferdi Sulaiman dari Jemaat Kristen Indonesia. Saya Andreas Tanamas dari Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Mangga Besar. Saya Suyen dari Abalove Ministry. Saya Lasmono dari Abalove Ministry. Ya, oke. Malam hari ini kita sharing firman Tuhan, talk show firman Tuhan, bukan debat. Di sini kita satu dengan lain
saling melengkapi dari ayat-ayat firman Tuhan, dan semuanya harus back to Bible ya. Malam hari ini temanya pertobatan tanpa perubahan karakter, bagaikan iman tanpa perbuatan. Sebetulnya gini ya, saya bicara ini tidak menghakimi orang, saya pernah melakukan juga ya, tapi sekarang kita mau berubah, mau next level ya. Banyak orang yang bertobat, tetapi kalau tidak mengalami perubahan karakter, itu bisa diartikan bahwa menurut istilah saya ini lagi sedang berhenti aja, ya, berhenti sejenak. Jadi pertobatan kalau tanpa perubahan karakter akan kambuh lagi. Nah, di sini diharapkan untuk pendengar Prestasi FM dimanapun berada juga maupun yang ada di studio, setelah mendengar ini supaya kita ada perubahan karakter untuk meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Memang tidak mudah, tetapi kita harus mencoba dan kita harus belajar dan belajar. Di sini ada beberapa narasumber. Kita akan memulainya. Silakan Pak Cheng Kim Guan. Ya, puji Tuhan. Shalom. Halo. Sobat Prestasi di mana berada, dan juga saudara-saudara terkasih di dalam ruang studio pada petang hari ini. Kali ini tema yang kita akan kemukakan yaitu pertobatan tanpa perubahan karakter, bagaikan iman tanpa perbuatan. Saya sangat tertarik dengan tema ini karena berbicara tentang pertobatan itu sekarang ini agak langka, ya. KKR diadakan, rupanya udah bukan tema pertobatan lagi, tetapi tema hidup dalam kemenangan, kelimpahan, berkat, mujizat, dan luar biasa yang lainnya. Tetapi Ibu Bapak Saudara terkasih, ketika kita melihat berbicara tentang pertobatan, ini berbicara tentang hal yang sangat penting sekali. Kalau kita lihat di dalam Matius 3 ayat yang kedua, Matius 3 ayat yang kedua berkata demikian: bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalimat ini sangat pendek. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalau kita mau renungkan, mengapa pertobatan dikaitkan dengan kerajaan surga yang sudah dekat? Ini sudah pasti mengandung satu makna yang mendalam tentang arti satu pertobatan. Ya, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalau kita renungkan, berarti ada kedekatan yang begitu lekat antara pertobatan dengan kerajaan surga. Hanya orang-orang yang hidup dalam pertobatan yang dibuktikan dengan perubahan karakter, itulah orang-orang yang siap menyambut kerajaan surga. Amin. Amin. Jadi pertobatan ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Kalau tadi Pak Les katakan banyak orang bertobat lalu tidak disertai dengan perubahan karakter, ini menurut saya belum bertobat. Sedang istirahat, Pak. Sedang istirahat gitu. Dan kalau kita renungkan, siapa yang berseru-seru tentang bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat? Ini adalah Yohanes Pembaptis yang dipersiapkan Allah jauh sebelumnya. Luar biasa. Jadi narasumbernya yang berbicara tentang pertobatan ini adalah satu pribadi yang betul-betul dipersiapkan Allah sebelumnya. Di dalam ayat yang ketiga, sesungguhnya dialah Yohanes Pembaptis lah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan memakan belalang dan madu hutan. Ternyata tentang pribadi yang berseru-seru tentang pertobatan ini sudah dinubuatkan melalui Nabi Yesaya.
Itu berarti ratusan, kurang lebih 600-700 tahun sebelum Yohanes Pembaptis memberitakan tentang pertobatan, Allah sudah merencanakan agar berita tentang pertobatan ini betul-betul disuarakan dan dikumandangkan. Dari sebab itu, di dalam tema yang sangat baik pada malam hari ini, dan di tempat ini banyak sekali narasumber, saya mengawali dan membuka bahwa pertobatan ini adalah hal yang sangat serius. Allah betul-betul begitu concern dengan pertobatan ini, sehingga pertobatan dikaitkan dengan kedekatan tentang kerajaan surga. Dan narasumber pemberita pertobatan itu adalah satu pribadi yang khusus dipersiapkan Allah dan sudah dinubuatkan sebelumnya agar berita tentang pertobatan dikumandangkan. Dan kalau tema malam hari ini pertobatan tanpa perubahan karakter, sama dengan iman tanpa perbuatan. Ada narasumber lain mungkin akan menyudut dari sudut mana, tapi saya percaya kita akan saling melengkapi satu dengan lain, mengarah kepada tema ini yang sangat memberkati kita semua, baik yang ada di studio, juga para sobat prestasi dimanapun berada. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Ceng. Pak, seringkali kita dengar ya, itu bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Ini rupa-rupanya firman ini sudah dianggap enteng dari banyak orang, Pak. Sudah tidak populer. Sudah apa? Ya, udah nggak sesuatu yang menggigit, menakutkan atau apa. Karena memang seringkali dikumandangkan tujuannya supaya mengingatkan, tetapi kayaknya udah cuek aja tuh, dikasih peringatan seperti itu, nggak apa-apa, masih jauh, masih muda, masih mampu, ya. Padahal kita nggak tahu kehidupan, tahu-tahu lewat, nggak bisa bicara masalah umur. Bukan berarti harus yang lebih tua dulu ya. Nah, tapi ini seringkali kita ditekankan bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Ini seringkali dikumandangkan, tapi rasanya orang yang mendengarkan udah dianggap angin lalu aja ini. Silakan Pak Potak menambahkan, Pak. Ya, Shalom. Shalom. Selamat malam rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus dan para pendengar Radio Prestasi yang diberkati Tuhan. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Ceng mengenai tentang pertobatan. Nah, tema malam hari ini adalah pertobatan tanpa perubahan karakter, bagaikan iman tanpa perbuatan. Nah, pertobatan itu sendiri kalau dari artinya adalah berbalik atau perubahan pola pikir. Di situ dikatakan metanoia. Nah, sedangkan karakter itu berbicara mengenai sifat ataupun pola pikir dari seseorang yang cenderung dipengaruhi oleh keluarga, oleh lingkungan, bahkan oleh pengalaman hidupnya. Nah, bagaikan iman tanpa perbuatan. Dikatakan bahwa kita tahu semua bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara yang terkasih, bagaikan iman tanpa perbuatan ini ditulis oleh Yakobus. Nah, Yakobus menulis tentang iman tanpa perbuatan adalah mati, adalah dia berbicara dari sisi tanggung jawab manusia. Makanya Yakobus bilang begini, tunjukkan kepadaku iman tanpa perbuatan, maka aku akan menunjukkan kepadamu perbuatan-perbuatanku yang lahir dari iman. Jadi pernyataan Yakobus ini bukan menentang ataupun bukan melululantahkan ajaran Paulus yang mengatakan di dalam kitab Efesus bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, oleh iman, dan itu bukan karena usahamu ataupun perbuatanmu, dan jangan dikatakan ada yang memegahkan diri. Jadi pernyataan Yakobus ini adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan ataupun penyelewengan dari ajaran ataupun doktrin keselamatan kekristenan yang ditulis oleh Paulus. Karena Paulus berbicara dari sisi kedaulatan Tuhan.
Nah, saudara yang terkasih, saya akan coba memberikan contoh bagaimana rasul-rasul, bagaimana dengan murid-murid Kristus selama 3,5 tahun di dalam mengikuti pelayanan, mengikuti Kristus, mereka melihat sendiri bagaimana mujizat dan perbuatan yang ajaib dinyatakan di hadapan mereka oleh Tuhan Yesus. Lalu dikatakan juga setelah kebangkitannya selama 40 hari, di situ terus-menerus Tuhan Yesus menyatakan dan memberitakan tentang kerajaan Allah. Tetapi murid-murid tidak mengenal lebih dalam lagi siapa sebenarnya yang mereka ikuti, pribadi yang mereka ikuti itu. Bahwa yang mereka ikuti adalah Tuhan yang mampu melakukan segala perkara di dalam kehidupannya. Makanya dikatakan bagaimana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Lalu dikatakan bagaimana murid-murid menyuruh Yesus untuk membubarkan kerumunan orang yang dikatakan 5.000 orang laki-laki supaya mereka bisa makan di desanya masing-masing. Namun Yesus bilang begini, kamulah yang memberi mereka makan. Jadi murid-murid ini nggak mengerti tentang mengikuti Yesus, tidak ada kepekaan tentang kasih kepada sesamanya. Nah, saya mau coba bacakan di kitab Roma, ayatnya yang ke-12, pasal ke-12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kata berubah di sini tertulis di situ adalah metamorfosa dari akar-katanya, yang itu adalah berarti adalah suatu proses menuju kepada perubahan yang sempurna. Nah, ketika murid-murid menerima pencurahan Roh Kudus, maka paradigma mereka berubah. Mereka tidak lagi memikirkan tentang kerajaan Israel seperti yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6. Bagaimana mereka meminta supaya Tuhan Yesus itu jadi raja, tetapi secara raja Israel seperti Salomo ataupun seperti Daud memerintah. Mereka tidak mengerti dan tidak mengenal bahwa Kristus datang adalah untuk kerajaan Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Namun segala perbuatan yang kita lakukan itu adalah kasih karunia. Tadi Pak Les mengatakan bertobat tapi tidak berubah karakternya. Nah, siapakah yang mampu bisa mengubahkan seseorang dari karakternya? Sedangkan Tuhan bilang tidak ada batu karang yang tidak dapat luluh lantah oleh kasih Tuhan. Nah, saya juga coba membacakan juga di kitab Titus ayatnya yang ketiga. Titus ayatnya yang pasal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Di sini adalah pesan-pesan yang dari perikopnya, pesan-pesan penutup dari surat Titus. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi bagaimana kita bisa mengubah karakter kita? Satu-satunya jalan adalah kita memberi diri kita untuk belajar kepada Tuhan Yesus. Bagaimana Roh Kudus mampu mengubahkan hidup kita melalui kerendahan hati, dan bukan dengan kekuatan kita sendiri ataupun dengan pola pikir kita sendiri, karena biar bagaimanapun kita tidak akan mampu melakukannya. Dan kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus karena kasih karunia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai penutup dari pembahasan saya malam ini, bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Jadi di dalam pendengaran, di dalam kebenaran firman Tuhan, kita bisa belajar mengenal siapa pribadi yang kita sembah, siapa pribadi yang kita agung-agungkan, siapakah Yesus Kristus. Memang dikatakan adalah Tuhan yang mencari kita, bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Yesus yang mencari kita. Bukan dengan karena kemampuan dan kehebatan kita, tapi karena semata-mata Yesus memberikan belas kasih-Nya kepada setiap kita. Demikian, mungkin hamba-hamba Tuhan yang lainnya tambahkan. Terima kasih. Ya, oke, Pak Kauta.
Silakan Pak Ferdi menambahkan. Ya, salam saudara. Selamat malam untuk kita semua dan pendengar prestasi yang dikenan Tuhan. Tema pertobatan tanpa perubahan karakter, bagaikan iman tanpa perbuatan. Ketika pertama saya dapat tema ini, Pak Les, yang muncul dalam pemikiran saya, kok bisa ya? Gitu. Nah, dengan pertanyaan itu, saya coba mencari apa yang menyebabkan bisa terjadinya pertobatan tanpa perubahan karakter. Jadi dari apa yang saya coba teliti, saya mendapatkan ada dua yang mendasari hal ini. Yang pertama adalah pertobatan yang bukan didasari oleh iman percaya kepada Yesus Kristus. Ya, bisa saja pada saat bertobat dia yakin bahwa dirinya sendiri dapat mengubah dirinya, percaya bahwa dirinya dapat menobatkan dirinya, mengandalkan diri. Atau mungkin yang lebih ekstrim lagi, mungkin dia iman percaya kepada Tuhan yang lain. Sebab pertobatan adalah sebuah penyesalan dan ada keinginan untuk niat merubah perbuatan menjadi perbuatan yang benar dari perbuatan yang salah, dari dosa. Nah, jadi ketika dia ingin bertobat, tapi pada saat itu tentu dia tidak akan mampu melawan godaan iblis yang memang tidak ingin dia bertobat. Itulah yang bisa mengakibatkan tidak ada perubahan dari karakternya. Nah, lalu yang kedua, itu pertobatan itu didasari oleh iman percaya kepada Yesus, tapi tidak mempercayakan kehidupannya kepada Yesus Kristus. Percaya tapi tidak mempercayai. Percaya tapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Nah, sebab ketika mempercayakan hidupnya kepada Yesus, artinya membuka hatinya, membuka kehidupannya, Roh Kudus berkarya, berotoritas dalam dirinya, yang akan bekerja, menuntun, mengubah dirinya menjadi seorang yang berperilaku yang baik. Bahkan hanya Roh Kudus, Pak Les, dan kita semua percaya bahwa hanya Roh Kudus yang dapat mengubahkan manusia menjadi mempunyai karakter yang baik, bahkan karakter seperti Kristus. Nah, saya juga mengutip dari kitab Titus, tadi kita sudah dengar disampaikan Bapak Poltak, namun ada satu ayat yang sedikit berbeda. Saya ambil dari Titus 3 ayat 5 dan yang ke-8. Ayat yang ke-5, pada waktu itu Dia, yaitu Tuhan, telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang bekerja dalam diri manusia. Lalu ayat yang ke-8, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi orang yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha. Nah, kata berusaha di sini yaitu dengan mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan dan melakukan dengan sungguh-sungguh, maka di sanalah
kita bisa dapatkan ada iman yang disertai dengan perbuatan. Begitu dari saya, Pak Les. Ya, oke. Jadi tanpa pertobatan, tanpa perubahan karakter, memang sesuai temanya ya. Bagikan iman tanpa perbuatan. Saya beberapa hari yang lalu ada sharing sama teman. Memang kadang-kadang kita pada saat kita jatuh, katakan kita pada saat kita murtad, jauh dari Tuhan, itu saya akan percaya Tuhan pasti selalu mendekat pada kita, ya, mencari istilahnya orang yang berdosa, orang yang terhilang. Tapi masalahnya seringkali kita yang nggak mau loh Pak, ya nggak? Jadi tadi Pak Ferry bilang itu pekerjaan Roh Kudus, memang saya percaya 100%. Tapi memang masih banyak orang yang tidak meresponin, udah dapat teguran. Saya yakin boleh kata setiap detik ya Tuhan itu berbicara kepada setiap kita. Cuman seringkali karena kita nggak meresponin, jadi bukan saya, nanti aja lah itu. Jadi kemarin waktu bicara gitu, ada satu teman bilang, Pak gimana sih Pak supaya bisa bangkit lagi? Ya kalau saya memang kemarin mengalami masalah keuangan hancur gitu ya, terus bisa bertahan sampai sekarang karena saya itu pertanyaan itu kan tiba-tiba kita juga nggak tahu mau bertanya seperti apa. Nah saat itu saya menjawabnya, ya saya bersyukur aja ketika saya ditegur, ketika saya dipanggil, ketika saya dapat warning, saya meresponin dan saya mau menanggapin gitu. Tapi kalau tidak menanggapin, memang tetap kuasa Roh Kudus pasti lebih berkuasa. Tapi mungkin tertunda ya Pak ya. Jadi kalau memang kita responnya bisa langsung mendapatkan sesuatu gitu. Ya oke, Bu Sien menambahkan. Ya, selamat malam semuanya dan selamat malam seluruh pendengar prestasi. Iya, pendengar prestasi. Saya waktu membaca tema pertobatan tanpa perubahan karakter bagaikan iman tanpa perbuatan. Waktu itu kemarin-kemarin waktu dipersiapkan itu teringat akan dua tokoh Alkitab ya. Yang pertama Rasul Paulus ya. Waktu Paulus itu berkata di Filipi 3:13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya sangat rindu sekali untuk baik saya maupun setiap kita bisa juga melupakan apa yang ada di belakang kita. Mungkin setiap kita pasti pernah berbuat salah, pernah punya masa lalu yang gelap, yang buruk, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi melalui tokoh Alkitab daripada Rasul Paulus, saya mau belajar, mau terus sampai akhir Tuhan panggil kita semuanya berlari pada tujuan dan memperoleh upah dan mahkota surgawi. Yang kedua, yaitu tokoh daripada Sakius. Sakius itu kan lucu ya, badannya pendek dan juga pemungut cukai ya, terus orang juga kesal sama dia ya, tapi dia berkata ya, katakan di Lukas 19 ayat 8, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, tunggu sebentar ya, jika sekiranya ada sesuatu yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, ini luar biasa ya. Jadi benar-benar menunjukkan satu pertobatan yang luar biasa, pertobatan yang berbalik, yang radikal ya, yang benar-benar metanoia bagi saya. Jadi itu yang saya dapatkan, biar setiap kita juga mau melakukan perubahan dalam karakter kita. Amin. Ya. Terima kasih Pak Benyamin. Mau menambahkan apa nih? Pernah bertobat atau bagaimana? Iya, selamat malam pendengar prestasi. Saya mau melihat dari kehidupan Raja Daud. Kita tahu Raja Daud orang yang diurapi Tuhan, tapi kita tahu juga dia jatuh dalam dosa. Tetapi mari kita lihat ketika Daud bersalah di hadapan Tuhan, Tuhan pakai nabi untuk menegur dia.
dan dia bertobat. Artinya, siapapun orangnya, dia pernah mengalami jatuh dalam dosa. Padahal Daud tahu siapa Allah yang dia sembah. Lalu dia menjadi berubah hidupnya dan lebih percaya ketika Tuhan mengubah dia, karakter dia. Kita tahu Daud berzina. Kita tahu dia bukan hanya berzina, tetapi dia merancangkan pembunuhan orang yang setia, yang loyal kepada dia. Tapi dia mengaku dia bertobat, dan artinya dia berubah, karakternya juga dia berubah sebagai seorang pemimpin. Nggak hanya di situ saja, saya melihat murid-murid Tuhan Yesus. Petrus, kita tahu karakternya bagaimana. Yudas, kita tahu karakternya. Thomas, kita tahu karakternya. Dari ketiga murid-murid Tuhan Yesus, kita lihat Petrus selalu berapi-api. Waktu Tuhan Yesus mau ditangkap, Petrus bilang, siapa? Dia paling lebih dulu akan maju membela Yesus. Tapi Yesus bilang, sebelum ayam berkokok 3 kali, kau sudah mengkhianati aku. Dan itu terjadi. Dan Petrus memang menyesal. Dan dia ambil tindakan merubah karakternya. Dia mengaku terhadap Yesus. Tapi lihat Yudas, dia tahu dia bersalah, tapi dia berhenti di situ saja. Nggak ada usaha untuk melakukan pertobatan. Udah berhenti situ aja. Ya kita tahu akhir ceritanya, dia mati sia-sia. Thomas pun demikian. Dia sudah ada bersama Yesus, tahu bersama-sama dengan Yesus dia adalah murid. Tapi Yesus katakan pergi, dia akan menunjukkan dirinya, kebangkitan dia. Thomas nggak percaya. Kalau dia belum mencucukkan tangannya kan, artinya apa? Banyak orang-orang Kristen yang sudah dikatakan bertobat, mungkin berpuluh tahun. Tapi tadi kembali lagi, hanya sekedar bertobat biasa, tidak menobatkan di dalam dirinya karakternya dia. Saya pun pernah jatuh dalam dosa. Tetapi saya ambil tindakan, saya tidak mau hidup di dalam dosa tersebut. Saya pernah jatuh dalam dosa. Tapi saya nggak mau dikungkung oleh dosa. Saya tidak mau berhenti di situ karena iblis mengintimidasi. Saya punya dosa masa lalu. Ya maaf aja. Ya, ketika kita masih muda, kita hidup bergaul bebas. Kita udah kenal Yesus. Tetapi tidak sungguh-sungguh, ya hanya sekedar, ya aku percaya Engkau Tuhanku sebagai Tuhan Juru Selamat. Tapi ketika itu diperhadapkan dalam kita, Tuhan menegur kita, baru saya ngaku, benar Tuhan, aku berdosa di hadapan-Mu akibat pergaulan yang salah. Tapi kembali lagi saya melihat Raja Daud, saya melihat Petrus, saya melihat Yudas, saya melihat Thomas. Dan itu saya mengatakan bagi diri saya sendiri bahwa pertobatan itu memang harus ditunjukkan sungguh-sungguh mulai dari karakter kita. Dan waktu karakter itu kita mengubahnya, bukan semata-mata karakter kita otomatis kita berubah, enggak. Tapi dengan proses tadi, dengan kuasa Roh Kudus yang mampukan dia. Makasih. Ya, sebetulnya kemarin waktu saya mau tulis tema ini, sebetulnya tuh aslinya tuh temanya saya ada berubah. Pertobatan tanpa perubahan karakter sedang menuju maut. Sebetulnya aslinya tema yang saya itu pertobatan tanpa perubahan karakter berarti sedang menuju maut itu. Tapi kok katanya terlalu vulgar ya, saya ganti aja, bagaikan iman tanpa perbuatan gitu. Oke, Pak Andreas punya pengalaman apa ini? Shalom semuanya. Shalom. Dan juga kepada pendengar radio Prestasi. Di sini saya akan membawakan satu pengalaman pribadi. Bagaimana tentang pertobatan itu memang tidak mudah. Banyak hal yang saya melihat, baik dari sisi teman-teman, kawan, dan juga orang-orang yang saya boleh katakan saya pandang, dan juga secara pribadi saya juga dalam pergumulan. Dan pertobatan itu memang
satu keuntungan kalau memang kita bisa lakukan. Apalagi tadi Pak Ceng bilang bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ya, kalau belum bertobat, bagaimana nanti kalau kedatangan Tuhan itu? Tapi kenyataannya saya melihat banyak hal anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak Tuhan saya lihat. Kalau orang yang biasa umumnya sih wajar-wajar saja ya kalau melakukan satu kejahatan. Tapi anak-anak Tuhan yang boleh dikatakan juga yang ada di gereja, aktivis dan lain-lain. Tapi ternyata itu tidak mudah merubah satu karakter. Apalagi karakter dia kalau dibina dari kecil, bahwa itu juga adalah salah satu unsur dari orang tua yang mendidik. Juga kepahitan. Kepahitan itu juga membuat mereka susah untuk merubah karakternya. Karena dari kepahitan itu timbul sesuatu kekerasan. Nah, jadi di sini kalau saya boleh bilang, kalau kita sungguh-sungguh tidak menyadari akan akibat dari dosa kesalahan itu, karena saya melihat ada satu hal, orang itu jarang membaca firman, ya, tidak merenungkan firman, dan tidak ada persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Tidak intim ya Pak? Tidak intim. Dengan hal itu dia mudah akan masuk itu yang namanya godaan-godaan dunia ini. Apalagi saya melihat rekan-rekan yang di dalam penjara ketika kami menasihati. Tapi pergumulan mereka memang seperti logika. Dia bilang, Bapak boleh ngomong, tapi kenyataannya saya begini begitu. Tapi saya bilang, kalau you memakai kekuatan sendiri, otomatis tidak akan mampu. Yes. Tapi mari coba kita duduk, belajar. Pertama, renungkan dulu akibat dari perbuatan kita. Kedua, coba lihat ke depan. Apakah kamu memang hidupnya ingin begini saja? Tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ketiga, janganlah sampai kamu masuk di dalam lingkaran-lingkaran keinginan-keinginan daging. Coba sekarang memberikan satu manuver untuk supaya kita mau berubah. Nah, di situ saya teringat dengan di dalam Roma pasal 12 tadi yang dikatakan oleh Pak Poltak ya, Roma pasal 12 ayat 2. Di situ dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Intinya kalau saudara mau berubah karakter adalah dekat dulu dengan Allah, mengerti dulu dengan Tuhan, supaya apa yang kamu inginkan itu kamu akan bisa diberikan pengertian. Seperti tadi Bapak tadi bilang ya, bahwa kalau Roh Kudus sudah mulai bekerja, maka kita akan diinsafkan akan dosa. Yeah. Ya, itu kalau tidak salah di dalam Yohanes pasal 16. Bahwa kalau sudah diinsafkan akan dosa, maka kita akan bisa berlangkah. Dan saudaraku yang terkasih, banyak hal saya melihat tidak mudah untuk karakter untuk berubah, karena banyak orang hanya lip service. Pagi bertobat, tapi malam dia kumat karena dia suka makan tomat. Ya, pagi tobat, malam kumat. Itu orang yang maksudnya jangan bukan makan tomat buah-buahan itu jadi tidak boleh, bukan. Maksudnya prinsipnya pagi tobat, malam kumat. Karena apa? Tidak ada Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Ketika pertama seringkali merenungkan firman Tuhan, kedua bersekutu dengan Tuhan, minimal sejam saja berdoa, percaya ya, roh memang penurut. Firman Tuhan katakan ya, tubuh ini lemah ya, jauh, maka ketika kita akan
berlakukan 1 jam saja berdoa, percaya Tuhan akan jauhkan dari pencobaan. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini saya bersyukur, terima kasih, karena secara pengalaman pribadi saya juga pun begitu. Dulu saya orang yang gampang emosi, gampang suka marah, bahkan kadang-kadang sepertinya arogan. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, itu luar biasa, saudara. Bagaimana saya merasakan itu ketika berjumpa dengan Tuhan. Dan ternyata saya melihat banyak orang, saya sih bersyukur kalau ada orang yang dari awal tanpa ditegur Tuhan, itu dia bisa berubah, ya, bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan dia mau berubah karakternya. Tapi kebanyakan saya melihat orang-orang yang dipukul dulu, baru orang-orang yang dipukul dulu. Jadi seperti di dalam Ibrani pasal 12, ya, ketika saya ada sedikit kekeliruan hidup saya, tiba-tiba datang masalah persoalan, dan di situ baru saya mengerti bagaimana Tuhan itu ada. Karena di dalam Ibrani pasal 12 itu dikatakan, akan ku tegur dan ku hajar orang yang ku kasihi, dan engkau bukan anak-anak gampang. Dan ketika itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Tuhan, saya sudah KKR sini, saya bawa banyak jiwa. Tapi kenapa Tuhan izinkan masalah beban berat ini datang pada saya? Tuhan kasih ini ayat. Dan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 11 kita baca, coba ya. Kita baca. Di situ saya menangis dan saya bilang, Tuhan, terima kasih. Saya percaya bahwa ini adalah Engkau mengasihi saya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi kadang-kadang untuk merubah karakter itu Tuhan izinkan, ya, Tuhan hajar, Tuhan tegur. Biasanya orang yang begitu langsung dia bisa langsung mau berubah. Tapi kalau orang yang masih dalam zona aman, aduh, kadang-kadang anak Tuhan, mungkin juga anak gembala sidang, bukan satu jaminan. Tapi satu hal di sini saya melihat, perjumpaan dengan Tuhan itu dahsyat. Dan kalau sudah berjumpa dengan Tuhan, pada umumnya mereka akan bertekuk lutut. Dan saya pun mengalami secara pribadi, lawatan Tuhan itu luar biasa. Dan makin hari saya melihat pimpinan Tuhan itu menyertai. Dan biasanya orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia tidak akan lama-lama lagi untuk berubah karakternya. Dulu yang garang, dulu yang tidak ada kasih, ya, dulu yang berdusta, dulu yang tidak ada pengampunan, dia bisa dijamah, berubah. Dan saya melihat banyak hal yang sudah terjadi, di mana saat saya membina teman-teman yang di dalam kelemahan, yang dalam kejatuhan, dan itu ketika saya berikan pandangan, pengertian, dan dia berubah, berkat yang luar biasa, saya makin kuat. Saya melihat bagaimana Tuhan campur tangan. Itulah kesaksian yang saya alami. Dan satu hal yang perlu saya tekankan di sini, bahwa marilah seperti tadi dikatakan, tidak datang begitu saja untuk perubahan karakter, harus belajar dan harus mau belajar. Dan bagaimana untuk supaya kita dapatkan hal ini, bahwa tidak ada lain ketika kita percaya Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu akan berkarya. Dan kita akan latih diri kita mempunyai karakter buah-buah roh. Kalau kita tidak bisa melatih diri kita dengan karakter buah-buah roh, mohon maaf sebesar-besarnya, pasti dia gagal. Jadi buah roh itu sangat penting. Itu salah satu barometer hidup kita. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23, silakan baik pemirsa yang mendengar,
Coba renungkan firman Tuhan ini, lakukanlah, jangan sampai ditunda, supaya disitulah akan timbul satu karakter yang baru, karena Tuhan Yesus ada di dalam hidupnya. Amin. Amin. Ya, Pak Andreas, saya mau tanya sedikit. Pak Andreas merasakan suatu jamahan, suatu perubahan karakter itu kapan dan pada saat apa itu? Ya, saya sebenarnya ketika saya mendapatkan perubahan itu ada beberapa step. Ya, beberapa step. Step pertama itu memang saya latar belakang dari lahir sebagai orang Kristen, ibu orang Kristen, dan rumah saya juga ada cabang gereja. Ya, tapi bukan satu jaminan pada waktu itu saya tetap nakal. Ya, tapi setelah Tuhan mulai pukul saya, banyakkan saya dengan ekonomi yang Tuhan pukul, sehingga berapa kali saya jatuh bangun. Ya, dan terakhir ini yang sangat berat sekali, sampai harus saya bayar harga sekolah kehidupan. Nah, kalau sekolah kehidupan itu di situ saya melihat, dan Tuhan berbicara. Di mana Pak sekolah kehidupannya? Sekolah kehidupan saya itu adalah di Nusa Kambangan, saudara. Ya, nah di situ saya melihat bagaimana orang yang tertekan, orang yang begitu, yang merasa kehilangan, orang yang merasa terbuang. Saya masih bersyukur Tuhan memberikan keluarga saya yang utuh, ya, yang mengasihi, ya. Dan ternyata Tuhan berbicara saya untuk melayani mereka. Dan disitulah saya melihat jumpaan Tuhan luar biasa. Pertobatan-pertobatan yang mereka tuh, sehingga ada beberapa yang betul-betul radikal pertobatannya. Lahirlah anak-anak dari mantan-mantan ini. Ada yang jadi gembala sidang sekarang, jadi pendeta, penginjil, dan pengusaha yang berhasil. Saya melihat hal itu, dan secara pribadi saya pun merasakan perubahan karakter saya itu jauh lebih daripada waktu yang lalu. Sehingga dulu kalau tersinggung saya gampang marah dulu, dan kalau seandainya mau menolong orang saya hitung-hitung dulu benefitnya, ya. Ada nggak nih nanti income baliknya. Tapi di sana saya tuh bisa begitu tulus, begitu ikhlas, dan kadang-kadang saya menolong orang, saya mau dipukul, saya diludahin, saya dilempar dengan botol, tapi saya tetap masih bisa memberikan. Beberapa kali lagi dia datang minta tolong, saya tuh kayaknya nggak ada hati, benci. Saya kaget, saudara. Di situ saya merasakan, oh, Tuhan sudah bentuk saya. Karya Roh Kudus, ya. Iya. Dan saya betul-betul mengasihi mereka. Rasanya sedih kalau sampai dia jatuh lagi dalam dosa. Sampai saya menangis sama Tuhan. Dulu masa bodoh, saya nggak pikirin emangnya lu siapa. Yang penting cuan, ya. Sekarang kok saya bisa melihat kalau ada teman yang menderita itu, saya bawa dalam doa. Saya menangis di kaki Tuhan buat dia. Dan ada lagi yang lebih lagi, ketika kalau dikatakan ada masalah persoalan mereka, dan kami bawa di dalam doa pagi, dan mujizat luar biasa terjadi. Oh, saya melihat mujizat. Dan di situ baru tuh saya lihat, rupanya orang kalau ditegur Tuhan mudah untuk berubah. Ya, kalau belum ditegur, ada yang bandel. Karakternya itu ada macam-macam, ringan, sedang, dan berat. Yang beratnya akhirnya sampai jadi MT. Aduh, Apa itu MT? hukuman mati, dan mau dieksekusi lagi. Kenapa? Mempermainkan Tuhan. Makanya saya bilang, bagi yang tidak mempermainkan Tuhan, tidak menyepelekan firman, dia akan mendapatkan satu kebahagiaan. Dan penjumpaan itulah membuat saya makin hari makin mencintai, mengasihi pelayanan. Nah, sekarang saya melayani ke penjara-penjara, rekannya dari Brusuyan ini, timnya. Ya, oke, itulah kesaksian Ya, saya. terima kasih. Bu Sabeta mau tambahkan apa ini?
Terima kasih. Saya mau menambahkan, kalau saya baca dalam Roma 3 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan, semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi saya melihat di sini bahwa semua orang telah berbuat dosa dan hidup di bawah hukum dosa. Padahal firman Tuhan mengatakan dalam Roma 3 juga ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Nah, seperti Pak Les dengan temanya kita, pertobatan tanpa perubahan karakter menuju maut. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sungguh benar sekali. Kadang manusia memang cenderung selalu melakukan kesalahan dan dosa-dosa kita. Firman Tuhan mengatakan dosa kecil, dosa besar, kamu merampok, kamu membunuh, kamu bohong, kamu mencubit, nilainya sama. Kamu perbalon, kamu perkosa orang, kamu selingkuh, sama. Dosa di hadapan Tuhan tidak ada yang membedakan, semua sama. Tetapi kadang kita manusia seringkali mengatakan dosa saya sedikit. Bohong putih. Bohong sama selingkuh sama hukumnya, itu dosa di hadapan Tuhan. Nah, sering orang tidak mau bertobat, tapi setelah dapat pukulan dari Tuhan baru bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tadi sudah persiapkan untuk Sakius. Ternyata Ibu Suya sudah sampaikan. Sakius itu orang yang berdosa, penganiaya jemaat. Kalau dihitung-hitung dosanya udah besar sekali. Tukang peras, penipu, pembohong, pemeras. Jadi kalau dia ngambil orang hutang, orang belum bayar pajak, nggak bisa bayar, nggak dibayar-bayar, apa yang ada dalam rumah diangkatin. Nah, kalau sekarang tuh rentenir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi saat dia bertemu dengan Tuhan, dia bertobat secara total. Ya mungkin kalau sekarang, mungkin kalau sudah ada orang bertobat, mungkin tidak ada yang seperti Sakius ya. Sayang hartaku, sayang uangku, boro-boro mau buat bagi-bagi yang dia ambil, buat kasih persembahan aja kadang hitung-hitung. Ya, tetapi Sakius ini sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Setelah di zaman Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia selamatkan oleh Tuhan, dia bertobat total, dan dikatakan 1/4 apa yang diambil, apa yang saya ambil dari mereka, dari orang-orang yang sudah dia peras, akan dikembalikan 4 kali lipat. Coba kita pikir 4 kali lipat, kalau dia ngutang 100 juta itu udah 400 juta akan dikembalikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu luar biasa pertobatan yang artinya apa? Dia bukan hanya bertobat, hanya percaya Tuhan, tetapi dia ini loh perubahan yang aku buat. Ada tindakan yang diambil, langkah-langkah yang diambil. Saya bertobat seperti saat itu Tuhan sungguh mengasihi manusia. Mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi bukan hanya berkhotbah ngomong doang. Kadang memang hamba Tuhan itu banyak ngomong doang. Ada juga orang, aku mengasihi kamu, aku mengampuni, tapi tindakannya nggak ada gitu. Orang sudah mengaku salah, masih juga ini. Kalau firman Tuhan itu masa lalu, anggap sampah. Tapi kadang manusia mengingat dosa-dosa orang. Nah, seperti seorang perempuan yang kedapan berzina, dibawa di bawah kaki Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Di antara kalian semua, siapa yang belum pernah melakukan dosa, silakan
lempar perempuan itu sampai mati. Yang pertama, yang tidak pernah berdosa silahkan lempar yang pertama. Tapi apa yang dibuat? Semua orang tidak ada yang mau melempar perempuan itu. Kenapa? Semua pernah melakukan dosa. Dan apa kata Tuhan? Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dengan selamat. Dan terakhir kuncinya, jangan berbuat dosa lagi. Itu yang Tuhan sampaikan. Artinya dia bertobat. Bertobat dari hidupnya yang lama menjadi kehidupan yang baru, kepada hidup yang dalam terang, dengan perlakuan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Jangan kembali kepada kungkungan dosa, lumpur dosa itu sih. Jangan seperti apa ya? Babi. Udah dimandiin, nyemplung lagi di lumpur, mandiin, nyemplung nih. Jadi seperti permainan saja. Tapi marilah kita, saya bukan orang yang sempurna. Saya juga penuh dengan kesalahan, keterbatasan, kelemahan. Tetapi saya juga belajar, saya belajar untuk terus hidup dalam perubahan yang makin hari makin baik. Tidak selalu mudah perjalanan itu. Banyak kerikil-kerikil, banyak kita sering jatuh bangun. Tetapi intinya kita harus terus bangkit, terus belajar. Kalau jatuh cepat minta ampun sama Tuhan. Kadang saat kita bertobat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, intimidasi itu sering jatuh, sering ditunjukin, kamu nih kayak gini, gak mungkin kamu akan hidup begini. Seringkali kita diimi, kamu orang berdosa, kamu salah, kamu begini. Tetapi kita harus kuat. Kalau kita mau menuju kesempurnaan seperti Yesus, kita harus tetap maju. Memang intimidasi itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita selama kita masih hidup di dunia. Kita selalu diintimidasi, apalagi bertemu orang, apalagi kita hamba Tuhan ya, kita pernah jatuh. Mungkin ketemu teman lama, kamu begini gini. Nah itu kadang membuat kita lemah. Kurang doa. Tapi memang mungkin juga seperti itu Pak ya. Kalau kurang doa kadang ada intimidasi, mungkin kita lemah. Tapi kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, selalu bergantung sama Tuhan, minta selalu pertolongan Roh Kudus untuk menguasai kita, untuk menolong kita, untuk membuat kita maju, untuk membuat kita bangkit, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Orang yang diberkati Tuhan. Amin. Ya Bu, kalau kita bicara masalah intimidasi, ini benar-benar bisa nyata. Ada salah satu anak pendeta, dia baru pulang dari Israel, ya, begitu sampai Jakarta, waktu itu ada bencana alam di mana itu ya. Dia berangkat ke sono, pesawatnya jatuh, meninggal. Nah, pada saat dia meninggal itu bapak sama ibunya masih di posisi di Israel, jadi dia bingung banget kan. Nah, terus waktu setelah lewat, ibunya itu cerita sama saya, waduh Pak Lestono, banyak intimidasi, banyak pertanyaan. Kamu punya dosa apa itu anakmu kayak gitu tuh? Kamu mesti ada dosa ini, atau kurang doa lah atau apa. Jadi makanya kita mesti ini ya, memang gampang sih orang menghakimin orang ya. Jadi udah jatuh gitu malah dituduh-tuduh. Kamu mesti koreksi diri, kamu bisa ada dosa. Kalau enggak, kenapa anak kamu pulang dari Israel tiba-tiba meninggal? Nah gitu. Ya itulah memang ya, kita masih harus kuat di dalam Tuhan. Kalau tadi Pak Andreas itu ya, masih intim ya Pak ya. Kalau nggak intim ya udah nggak dapat sesuatu deh. Oke Pak. Ya, terima kasih. Tadi menarik dikatakan tentang ada kata metanoia. Sesuatu yang namanya metanoia itu kita berbalik 180 derajat, gitu ya Pak ya. Tapi kenyataan nih manusia pertama 180 derajat bolak-balik Pak. Nah, tapi kenyataan akhirnya terus Pak, jadi 360 Pak. Nah, kembali semula. Ya. Nah, ini tadi dari bahasan sama-sama ini saya melihat nih, buat saya kesimpulan kalau gitu bertobat itu susah ya Pak ya. Ada syarat harus begini. Betul saya katakan. Kalau kita lakukan bertobat dengan kekuatan sendiri Pak. Karena dengan kekuatan sendiri itu tidak mungkin kita bisa berhasil. Tokoh Alkitab banyak mengatakan seperti itu. Contoh Petrus, udah ikut Tuhan loh, ikut Yesus benar-benar nyata seperti itu. Tapi dia bisa jatuh, padahal Tuhan udah peringatkan.
dalam semalaman itu sebelum main berkokok 3 kali engkau akan menyangkal. Ya. Tapi karena setelah Yesus bangkit, Petrus menyaksikan bahwa dia sudah melihat Yesus bangkit, dia baru benar-benar sungguh-sungguh bertobat melakukan apa yang Tuhan lakukan. Beda dengan Yudas, dia merasa menyesal, nggak ada harapan, akhirnya bunuh diri. Ya, tokoh Alkitab lain lagi contoh seperti Yunus. Wah, itu luar biasa itu. Tuhan udah panggil benar-benar, dia menghindar sampai mengalami kapalnya diserang badai, sampai diundi masuk ke dibuang ke laut. Itu pun juga masih tetap bertahan sampai akhirnya dia menyerah. Tuhan mau pakai dia untuk menobatkan kota Niniwe. Ya, di sini kita melihat kalau kita dengan kekuatan sendiri tidak mungkin. Firman Tuhan juga dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab kasih karunia, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil utama usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu juga bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya apa nih? Di dalam perbuatan kita, janganlah kita selalu bilang, oh ini hasil saya, oh ini apa yang saya kerjakan, seolah-olah bukan Tuhan yang lakukan. Ya, sini nyata sekali bahwa Tuhan semua yang memilih kita untuk kita bisa melakukan perbuatan baik. Rasul Paulus saya katakan seperti yang di Roma 7 dikatakan, ini aku sudah mau melawan pekerjaan Tuhan, tapi tubuh dosaku ini ingin melakukan apa yang tidak aku kehendaki. Ya, ya. Jadi aku mau melakukannya sebenarnya yang baik, tapi tubuhku mau melakukan yang dosa gitu. Artinya apa di sini? Susah itu melakukan perbuatan yang benar-benar kita untuk bertobat seperti itu. Ya, di perumpamaan juga Tuhan Yesus katakan di dalam tabur benih, dikatakan waktu dia tabur benih, ada yang di tempat batu-batu, di tanah kering, di semak belukar. Artinya apa nih? Pada saat dia menabur benih, menerima firman Tuhan, kondisinya bagaimana ini? Apakah dia lagi gersang, lagi dalam arti susah sekali, dia berpikir, ini hanya menyegarkan. Mungkin saat itu dia terima, tapi akhirnya lupa. Ada yang di semak-semak, terhimpit masalah, persoalan. Ya udah dah, percuma dah saya. Ya, ada lagi yang misalnya kita terintimidasi, tadi Ibu Sabeta katakan seperti itu. Tapi kalau kita ditaruh di tanah yang benih, di tanah yang subur, seperti Pak Andrea katakan, bergaul dengan orang-orang seiman, baca firman, berdoa semua, itu akan hasilnya luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Jangan sampai nih kita istilah kata nih sudah melakukan apa-apa, tapi kita tidak, sudah menerima sesuatu yang baik, yang benar, tapi kita tidak lakukan. Gak usah jauh-jauh, udah contoh lah. Kalau kita terima firman, dikatakan yang firman yang ditaburkan itu, tapi akhirnya diambil, dicuri si iblis. Kadang-kadang kita nih udah baca firman nih saat teduh nih, pas selesai dirapikan, disimpan, atau ditanya, tadi baca apa? Wah, lupa tuh. Pernah nggak seperti itu? Iya kan? Karena kita baca seperti rutinitas, seperti kita baca koran, tidak ada penggalian, dibahas ataupun juga dianalisa seperti itu. Ya, makanya saya baca buku dari pengantar di PPIA ya, Persatuan Pembaca Alkitab itu ada analisanya, harus dipertanyakan dengan siapa kita bicara, tokoh siapa aja. Itu bagus sekali saya lihat. Ya, jadi intinya di dalam kita hidup ini, mau nggak kita berubah? Satu, memang menyangkut paradigma nih. Dua, dengan pertolongan Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita yang seorang anak petani, waktu dia mau sekolah SD, lulus, dia ngomong sama Bapak, saya mau sekolah ke SMP. Aku mau supaya jadi orang yang berguna lebih dari Bapak. Bapak bilang, nggak usah nak, Bapakmu ini nggak punya uang, ini aja jadi petani kerja sama orang. Udahlah kamu jadi petani saja, nggak usah yang macam-macam seperti itu. Tapi ini anak punya tekad, kemauan keras. Ya, akhirnya dia pergi merantau, ngilang dah tuh. Udah sekian tahun nggak tahu, totalnya mungkin udah sekian, ya 10 tahun, 11 tahun, total dia dapat surat, Pak. Nah, karena si bapak ini dari luar negeri dia dapat surat. Ini kejadian nyata, Pak. Kejadian nyata.
Karena nggak bisa baca, dia ke rumah Pak RT, Pak ini surat apa ini? Saya dapat surat. Ternyata dia dapat undangan surat dari suatu universitas di Amerika, bahwa anak bapak lulus mau wisuda, bapak diundang ke sana. Nah si RT juga bingung, dia bawa ke RW-nya, RW bawa ke lurah, sampai ke camat, heboh. Kampung yang di pedalaman itu, dilihat ada salah satu warganya yang lulusan di luar. Oh ternyata anaknya sini. Nah di sini saya belajar ngelihat, pertama yang harus kita mau berubah itu dorongan dulu Pak dari dalam. Bukan karena apa kata orang. Kalau orang bilang, oh kamu bertobat lu, berubah, ngeliat, ya deh ikut gitu. Yang kedua harus ada yang namanya kita berharap pada Tuhan. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Ya tadi udah diuraikan mengenai harus bagaimana dengan berdoa, baca firman. Kok perlu ikut melayani nih? Kok perlu seperti Pak Andres lakukan, kita melayani jiwa-jiwa seperti itu. Nah, ini hal yang membuat kita tetap bertumbuh. Kita jadi benih yang ditabur di tanah yang subur, bukan di tanah yang kering ataupun yang berbatu-batu. Saya percaya kalau pertobatan ini dilakukan dengan sungguh-sungguh bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Oke, kita break satu lagu dulu ya. Yuk, silahkan yuk. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dari awal, sama-sama ya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Ya, terima kasih. Lanjut lagi, waktunya sudah tinggal berapa menit lagi. Pak Ceng, silakan menambahkan. Ya, puji Tuhan. Kita semua sudah mendengar bagaimana caranya bertobat, apa yang harus dihasilkan dari bertobat. Kembali saya baca ulang Matius 3 ayat yang kedua. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yohanes Pembaptis memberitakan seruan untuk bertobat, dia tidak asal sembarang omong, tetapi saya yakin segala perkataannya itu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Tadi Bales katakan, kenapa ya orang berbicara tentang pertobatan kok kurang dihargai? Karena yang berbicara ini kurang kuasa Roh Kudus. Ketika Yohanes Pembaptis berbicara tentang pertobatan, dampaknya seperti ini. Di dalam ayat yang kelima, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ibu bapak saudara terkasih, ketika suara tentang pertobatan ini disampaikan dengan kuasa Roh Kudus, dampaknya luar biasa. Orang datang, respon, tanggapi berita itu. Dan di sini dikatakan, lalu sambil mengaku dosa. Orang tidak mungkin bertobat kalau tidak menyadari itu dosa. Jadi orang tuh bisa bertobat ketika dia menyadari, memahami sesungguh-sungguhnya, aku berdosa. Dari sebab itu, dia berhenti untuk terus berbuat dosa. Dan dia berkomitmen. Apa komitmennya? Mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Dibaptis, apa itu? Meninggalkan hidup lama, hidup sebagai ciptaan baru. Itulah pertobatan. Ya, yang tadi kita semua sudah mendengar. Berhenti berbuat dosa. Berhenti dan berubah arah 180 derajat. Orang berhenti kalau dia menyadari itu dosa. Dan ayat yang ke-7, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, hei kamu keturunan ular beranak, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Ibu bapak saudara terkasih, pertobatan yang sesungguhnya adalah pertobatan untuk lari dari murka Allah. Pertobatan yang sesungguhnya lari daripada murka Allah. Dari sebab itu Yohanes Pembaptis juga memperingatkan di dalam ayat yang ke-8, jadi hasilkanlah apa?
Buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah yang sesuai dengan pertobatan. Inilah karakter yang berubah. Ya, buah yang sesuai dengan pertobatan. Lalu bagaimana kita bisa berbuah? Tadi teman-teman, saudara-saudara, saudara katakan, Tuhan Yesus pernah berbicara, akulah pokok anggur yang benar. Kamu ranting. Kalau kamu tetap tinggal dalam aku, tinggal dalam persekutuan, maka kamu bisa berbuah. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuah. Puji syukur pada Tuhan. Pertobatan yang sejati adalah pertobatan bukan saja berubah karakter, tapi sampai membuahkan buah-buah pertobatan, buah-buah roh. Saat ini kita aktivis gereja, pelayan-pelayan Tuhan harus punya hati yang rindu agar orang di sekitar kita dapat merasakan buah-buah pertobatan melalui perilaku karakter kita. Puji syukur pada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih juga melalui Pak Les tema yang indah ini, sehingga saya bisa menangkap tepat sesungguhnya Pak Les. Tema yang utama itu yang orisinil, itu yang paling pas. Pertobatan tanpa perubahan karakter sedang menuju maut. Betul. Jauh dari kerajaan sorga. Jauh dari kerajaan sorga itu dekat dengan maut. Puji Tuhan. Demikian Ibu Bapak Saudara terkasih dan seluruh sobat prestasi dimanapun berada, mari kita tanggapi peringatan-peringatan untuk bertobat. Sebab itu bisa meloloskan kita dari murka Allah. Puji Tuhan. Ya, mungkin gini Pak ya. Ini kalau mau belajar perubahan karakter ini, terutama setiap hari kita yang suka nyetir mobil, ya. Saya juga kadang-kadang masih emosi. Kenapa sih kalau udah orang mau nyalip kok malah ditutupin gitu loh? Ya, Pak. Ya, benar nggak? betul. Udah mau nyalip kok malah ditutupin. Nah, kadang-kadang kalau udah nutupin baru kita nyesel. Oh iya, mungkin dia buru-buru, mungkin dia ada sesuatu yang nggak ini. Nah itu, yuk belajar yuk kita kalau disalip bisa nggak kasih kesempatan orang lain lewat gitu loh. Karena itu memang yang paling sulit itu mengenai harga diri ya. Saya pernah ada orang mau yang satu menggunakan jasa preman untuk menagih sesuatu, yang ditagih juga pakai jasa preman gitu. Akhirnya yang punya uang ini bilang, udah saya nggak mau kalau sampai ribut-ribut gitu, udahlah kamu ngalah. Pak, gimana ngalah Pak? Ini masalah harga diri Pak. Nah itu sama juga, kita mau nyalip, bisa nggak kita mulai belajar? Saya juga belajar nih, saya belum bisa juga ya. Kita sama-sama belajar. Udahlah nggak usah gengsi, mau disalip aja lah, kasih aja lah gitu. Tapi memang beberapa waktu yang lalu saya udah pernah sempat berpikir, waktu kita di jalan tol itu ya, kita tuh sebetulnya waktu nyetir kita, kenapa kita tegang, panik? Kenapa Pak? Salah satunya karena nggak mau disalip Pak. Iya kan? Posisi udah kenceng gitu, mau disalip. Wah kalau gue salip nanti gue ketinggalan segini, gue tahan. Nah akhirnya tegang itu. Padahal saya udah berapa waktu udah punya pikiran seperti itu, sampai sekarang juga masih belum bisa Pak. Tapi kita sama-sama mau belajar. Oke Pak Ferdian, waktunya habis. Doa penutup Pak. Ya, kita menutup acara ini, kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berbincang Tuhan, kami sudah berbagi di tempat ini Tuhan, dalam tema pertobatan tanpa perubahan karakter, seperti menuju maut. Tuhan yang mulia, kami bersyukur Tuhan dan kami percaya di mana pada saat ini kami membicarakan hal ini, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memimpin kami Tuhan, Engkau menuntun kami sehingga apa yang kami dengar Tuhan, apa yang pemirsa Radio Prestasi dengar ya Bapa, itu semua Tuhan sesuai dengan firman-Mu, itu semua Tuhan membawa kami kepada jalan yang benar ya Tuhan, seperti apa yang Engkau kehendaki.
Tuhan, biarlah kami semua yang ada di sini ya Tuhan. Oh Tuhan, kami adalah manusia yang tidak berdaya Bapa. Dan biarlah kami terus Tuhan di dalam pertobatan demi pertobatan dalam kehidupan kami Tuhan, di mana Engkau Tuhan menuntun kami, menolong kami, membawa kami Tuhan kepada pertobatan yang sesungguhnya ya Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan, biarlah kami terus lagi Tuhan menjadi anak-Mu yang hidup kudus di hadapan-Mu, seperti apa yang Engkau perkenankan kepada kami Tuhan. Segala cara, segala apa yang sudah kami terima dalam berbagi dari firman-Mu Tuhan, kami sudah belajar ya Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengar itu masuk dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Itu boleh tumbuh Tuhan dalam iman kami boleh perbuat Tuhan. Dan bukan hanya kami Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, yang merasakan pertobatan yang sesungguhnya, tapi semua orang yang mendengar, bahkan orang yang belum mendengar saat ini firman-Mu Tuhan, yang sudah kami dengar pada saat ini Tuhan, hingga sampai kemanapun yang Engkau inginkan Tuhan, di telinga orang-orang, agar semua Tuhan manusia boleh bertobat dan boleh mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan semua orang yang percaya akan beroleh hidup yang kekal dengan iman dan perbuatan yang dilakukan untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh amat baik Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih, berkat-Mu yang amat besar sudah kami terima. Biarlah Roh Kudus terus menuntun memimpin kami dan selalu menyertai kami dalam setiap langkah kami. Kami serahkan kehidupan kami ke depan ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Kami berdoa. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa di acara mendatang. Tuhan memberkati.